Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Zuzalfa, biasa dipanggil Gina dari jurusan Tadris Biologi B semester 6 dengan NIM 2281060063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih penggunaan virtual lab menggunakan webpad pada materi evolusi khususnya pada natural selection atau seleksi alam. Video ini bertujuan untuk pengumpulan tugas dari mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mujib Ubaidillah MPD. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar seleksi alam. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup individu dalam populasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh seleksi alam terhadap frekuensi sifat dalam populasi dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan menggunakan virtual lab pad, yang mana kita akan mencoba membuktikan apakah benar terkait seleksi alam itu akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada sampai saat ini. Dan bagaimana sih seleksi alam itu terjadi? Mari kita lakukan. Pertama, bisa buka terlebih dahulu ke Google atau Chrome dan ketik virtual lab. Mohon maaf, boleh langsung ketik pad aja. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Bisa klik bagian paling atas. Nah, nanti di sini terdapat beberapa bagian. Ada simulation, studio, teaching, research, dan kita akan klik simulation karena kita akan mempelajari mengenai biologi di materi evolusi dan ini berkaitan dengan seleksi alam. Kita klik yang bagian biologi. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ada density, natural selection, dan lain halnya. Karena kita akan mempelajari mengenai natural selection, maka kita klik yang natural selection. Oke, kalau misalkan kita sudah masuk ke bagian awal ini, di sini nanti kita klik mulai. Nah, di sini ada intro dan ada lab. Kita pilih yang intro ya. Sebelum kita lanjut ke bagian intro, sebenarnya apa sih natural selection itu sendiri? Natural selection itu sendiri di mana makhluk hidup itu akan terseleksi dan mana makhluk hidup yang nanti akan bertahan sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan habitatnya yang ada. Mari kita lihat hasilnya. Kita klik bagian intro. Nah, di sini terdapat satu kelinci berwarna putih. Kemudian di bagian atas ini terdapat ada kelinci yang berwarna coklat dan ada kelinci yang berwarna putih. Dan di sini ada environmental factor atau faktor yang mempengaruhi dari ada atau tidaknya kelinci tersebut. Ada faktor dari serigala sebagai hewan yang memang memakan kelinci tersebut dan ada limited food atau kekurangan makanan. Lalu di bagian atas ini ada cuaca di bagian khatulistiwa dan ada cuaca di bagian kutub. Jadi kita bisa milih ya, tapi untuk percobaan kali ini kita hanya akan mencoba di bagian khatulistiwa dan environmental factor kita akan mencoba menggunakan serigala saja. Nah, di sini terdapat kelinci 1, kemudian populasinya. Kita nanti sekarang akan menambahkan satu kelinci lagi agar kelinci 1 ini dapat berkembang biak. Oke, kita tambahkan.
Nah, di sini sudah terdapat 2 kelinci. Belum terdapat generasi berikutnya. Lihat di bagian waktu paling atas itu terdapat generation. Nah, ini sudah masuk ke generasi 1. Kita biarkan terlebih dahulu agar kita masuk ke generasi 2, baru nanti kita akan tambahkan serigala. Nah, ini sudah generasi kedua, jadi bertambah banyak kelincinya. Kita tambahkan serigala. Nah, serigala sudah mulai nih memangsa kelinci-kelinci yang ada. Sehingga kelinci yang tadi populasinya banyak itu tinggal sedikit gitu. Karena ya tadi sudah melewati proses dari seleksi alam itu sendiri. Coba kita tambahkan kelinci berwarna coklat. Di sini sudah muncul kelinci berwarna coklat. Kita tambahkan serigala lagi. Nah, di sini sama rata antara kelinci berwarna coklat dan berwarna putih. Kalau misalkan kita lihat tadi, ternyata serigala itu tidak memakan begitu banyak di kelinci berwarna coklat. Hal tersebut terjadi karena kelinci berwarna coklat itu warnanya hampir sama dengan keadaan lingkungan, hampir sama dengan tanah gitu. Karena di daerah khatulistiwa itu bagian tanahnya ya berwarna coklat gitu. Berbeda dengan di daerah kutub, bagian tanahnya berwarna putih. Dan di sini juga terdapat rumput-rumput yang ada sebagai makanan dari kelinci tersebut. Nah, ini sudah terlihat ya. Di sini lebih banyak kelinci berwarna coklat populasinya dibanding dengan kelinci berwarna putih. Coba kita tambahkan lagi serigalanya. Nah, dapat dilihat bahwa kelinci berwarna putih tersisa hanya 1. Karena struktur tubuhnya, warna dari tubuhnya itu tidak menyerupai dengan lingkungan yang ada, sehingga mudah ditemukan oleh serigala itu sendiri. Coba kita coba untuk menambahkan kehilangan makanan, limited food, kekurangan makanan. Tapi kita coba untuk menambahkan populasinya terlebih dahulu. Populasi dari kelinci berwarna putih sudah bertambah. Kemudian kita masukkan limited food. Nah, ternyata ketika kita melakukan limited food, hampir semuanya itu dapat bertahan gitu. Jadi tidak begitu cepat terseleksi seperti ketika ada pemangsa atau serigala itu sendiri. Coba kita tambahkan serigala. Ketika ditambahkan serigala, dapat dilihat pula kelinci yang berwarna coklat itu sangat banyak dibandingkan dengan kelinci berwarna putih populasinya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya seleksi alam itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungannya, kemudian dipengaruhi oleh penyamaran dari hewan-hewan tersebut, sehingga jikalau tidak dapat survive atau bertahan dalam lingkungan tersebut, maka hewan-hewan tersebut akan terseleksi, dan hal itu memang akan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Karena ketika awal yang ada di sini adalah kelinci berwarna putih. Namun ketika melahirkan kelinci berwarna coklat, ternyata kelinci berwarna putih itu punah ketika ada pemangsa atau hewan yang memang memakan dari kelinci-kelinci tersebut. Oke, seperti itu dapat dimengerti. Terima kasih, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.